Yesus. Kami datang pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan pagi hari ini. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita bermazmur, kita bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, haleluya. Mari naikkan ucapan syukur buat Tuhan yang sangat baik. Dia Allah yang setia, Dia yang sudah menunjukkan kasih setianya buat kita. Oh, Kau sungguh baik Tuhan, terima kasih. Kami mau ucap syukur, Kau sungguh baik, haleluya. Kasih setiamu luar biasa, terima kasih. Kami sudah melihat bukti kasih-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu. Karena Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang setia Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan lagi Bapak Ibu Saudara. Telah kulihat ya Tuhan bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
menderita gantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan lagi, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari ibu, bapak, saudara katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Katakan lagi Bapak Ibu Saudara dengan sungguh-sungguh. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar
kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Kami rindu bertemu dengan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk bertemu dengan penebus kami. Kami rindu Tuhan bertemu dengan Allah kami yang sangat baik pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan jangan satupun Kau lewati, Kau jamah kami Tuhan pagi hari ini. Kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami boleh merasakan sukacita Tuhan yang tak terkira karena punya Allah yang sangat baik Tuhan. Punya Allah yang telah memelihara hidup kami. Yang menolong kami Tuhan. Yang memberikan perlindungan Tuhan. Dan tak pernah putus-putusnya kesetiaan-Mu buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan untuk kami. Seperti janji-Mu Tuhan, Kau yang akan menyertai kami Tuhan selama-lamanya sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ada sukacita. Mari coba kita toleh kanan kiri, kita katakan, aku sukacita punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita fellowship Bapak Ibu Saudara ganteng-ganteng, cantik-cantik, luar biasa. Kita semua anak Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sudah pernah merasakan kasih Tuhan Yesus? Sudah ya? Mungkin ada yang belum, boleh angkat tangannya, lambaikan tangannya. Wah, ternyata Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan kasih-Nya itu tidak pernah putus Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah berkesudahan, amin. Bapak Ibu Saudara mau memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini, amin. Mari kita angkat pujian ini. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat
punya Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu jangan khawatir, jangan cemas karena Tuhan beserta kita. Selalu memberikan sukacita damai sejahtera kalau Bapak Ibu Saudara mau meminta. Selalu memberikan pertolongan kekuatan kalau kita minta. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, ini hati kami Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Jika saat ini kami masih tidak percaya Tuhan, masih meragukan kasih-Mu, masih meragukan kemampuan-Mu Tuhan, masih meragukan pertolongan-Mu dan kekuatan-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan kami yang sudah menyakiti hati Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan untuk mulai mempercayai-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Engkau yang tidak pernah berhenti Tuhan untuk mengasihi kami. Walaupun kami sering menjauh daripada-Mu Tuhan. Tapi Engkau selalu berkata, anakku yang aku kasihi, terus berada di dekatku. Jangan lari daripadaku lagi anakku. Aku rindu Engkau selalu berada di dekatku. Terima kasih buat Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesetiaan-Mu Tuhan Yesus.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan mendengar doamu. Tuhan melihat pergumulanmu, datang padanya. Kiara Basikira. Bapak Ibu Saudara percaya kuasanya terlebih besar. Kuasanya yang luar biasa. Dia sanggup mengatasi segala permasalahan. Percaya padanya, kuasanya yang besar. Mari sama-sama katakan, kuasa terlebih besar ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Terus katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Terus katakan Bapak Ibu Saudara, katakan dengan iman. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama katakan lagi. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin Tuhan.
yang firman-Mu berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh karena firman Kristus. Hari ini telah dikatakan, dinyanyikan, diungkapkan dalam setiap sikap kehidupan kami, merupakan bagian dari doa dan deklarasi kami bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong setiap anak-anak-Mu. Dengan keperkasaan dan kuasa-Mu sendiri, menyatakan Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Dengan pertolongan yang Tuhan nyatakan dan janji yang Tuhan kerjakan. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan Engkau, bahkan sekali-kali tidak pernah membiarkan Engkau. Engkau sendiri yang hadir dan mengedangkan kedua tangan-Mu, serta berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami mau percaya Tuhan, anugerah-Mu tetap ada dan hati-Mu tertuju kepada setiap umat-Mu. Biarlah Engkau memberikan roh pengertian pada masing-masing kami untuk menangkap apa yang Tuhan ajarkan pagi hari ini. Kami mau percaya oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu akan mengubah setiap kami menjadi berbeda. Terpuji nama-Mu Tuhan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, beberapa minggu ini saya merenungkan akan apa yang terungkap dalam beberapa kiriman yang disampaikan oleh teman-teman, karena ada banyak orang yang sedang mengalami pergumulan yang sama, di mana paling tidak ada 4 bahkan 5 teman-teman menceritakan bagaimana spirit yang sedang terus bekerja, yang menyerang anak-anak Tuhan menjadi mengalami kelumpuhan. Ada seorang teman yang menceritakan bahwa bagian dalam tubuh kita yang paling harus kita lindungi itu adalah jantung. Karena jantung itu bagian dari sirkulasi darah untuk menyebarkan ke seluruh tubuh. Tapi seorang hamba Tuhan yang adalah seorang dokter juga, dia menyampaikan bahwa ada bagian yang lain di mana fungsinya hampir sama dengan jantung, yaitu di bagian betis. Adakah di antara saudara yang tidak punya betis? Ternyata betis kita ini adalah bagian yang digunakan untuk memutarkan darah, karena di situ ada otot vena yang akan berfungsi merupakan bagian yang hampir serupa dengan jantung. Saya merenungkan beberapa hari yang lalu, terutama pada Minggu malam setelah kita beribadah, kami sudah berjanji dengan keluarga bersama kakak dan adik saya menengok akan kakak saya yang ada di Bekasi. Kita semua mempersiapkan kira-kira paling enak naik transportasi apa. Ada yang pesawat, ada yang kereta api, ada yang naik mobil sendiri dan naik bis, dan kemudian dihitung-hitung dan akhirnya bawa mobil sendiri karena tempatnya yang memang mesti dilewati dengan gitu. Saya sendiri berkata, apapun keputusan Anda saya ngikutilah gitu. Dan saya mendengar dari keponakan saya bahwa kakak saya memang sedang terbaring sakit, dan saya coba kontak
kakak saya berkata, kakiku bengkak-bengkak sampai saya nggak bisa jalan, badannya lemes gitu. Lalu sebagian teman berkata itu mungkin ada serangan jantung. Saya berkata nggak mungkin, kakak saya itu kurus ada yang diserang jantungnya katanya gitu. Dan singkat cerita keponakan saya berkata, itu papa itu kalau suruh periksa ke dokter susahnya bukan main. Lalu kalau ditanya, piye Pak? Ora popo kok, ora popo, yang penting istirahat, nanti kan Tuhan bekerja sendiri lalu bisa sembuh sendiri karena imannya seperti itu. Lalu saya berkata, wah ini mungkin dia terlalu banyak begadang, lupa lagu Haji Rhoma Irama, saudara ya. Saya ngomong sama dia, kamu lupa ya lagunya Haji Rhoma Irama, begadang jangan begadang gitu. Lalu dia cerita, iya sih, cuma saya ada alasan kenapa saya begadang sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, karena besok paginya tuh jam 5 dia harus bangun untuk buka warung, saudara. Saya tanya, alasan apa? Dia berkata, itu kesempatan untuk saya itu memperbaiki baju saya. Saya tanya-tanya, maksudnya apa? Kamu ini pendeta nggak tahu ya memperbaiki baju. Karena suatu hari kan kita harus berpakaian bersih, berpakaian pesta. Nah saya merasa hidup masa lampau saya itu bajunya tuh compang-camping. Dan kesempatan malam hari itu saya memperbaiki baju saya. Saya tanya, apa yang kamu lakukan? Dia berkata, ada banyak keluarga hari-hari ini di mana mereka itu retak hubungan mereka. Dan beliau berkata, ini roh kelumpuhan yang melanda anak-anak Tuhan. Dan saya memanfaatkan itu untuk saya mengenakan baju yang bagus. Karena saya hadir di tengah-tengah mereka dan saya berbicara tentang Tuhan. Jangan praktek seperti itu, nanti jantungan seperti kakak saya. Tapi saya sampaikan kepada saudara, dia menyadari. Dia berkata hari-hari itu dia gunakan waktunya untuk memperbaiki bajunya. Karena masa-masa lampau dia hidupnya merasa enggak bagus dan pakaianku compang-camping. Hidupku mungkin enggak lama lagi. Saya ingin memperbaiki baju saya. Dan saya berkata kepada beliau, ya kita harus memperhatikan apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidup kita ini. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang sedang mengalami kelumpuhan dalam diri mereka. Lumpuh mungkin secara finansialnya, lumpuh oleh karena hubungan. Karena beberapa waktu yang lalu ada pasangan suami istri menceritakan permasalahan mereka dan saya melihat bahwa permasalahan itu adalah kelumpuhan dalam berkomunikasi. Kalau komunikasi lumpuh, maka yang terjadi salah pengertian. Karena salah pengertian itulah yang menimbulkan permasalahan yang luar biasa. Kelumpuhan bukan hanya secara fisik, tapi kelumpuhan secara jiwa, di mana ada orang-orang tertentu lumpuh karena pikiran mereka dan tidak lagi berproduktif. Saya mendengar peristiwa yang sekarang sedang viral terjadi di Jepang. Ada banyak anak muda, dewasa maupun tua, mereka itu lumpuh pikirannya dan memutuskan untuk tidak dibantu oleh pemerintah karena mereka merasa di PHK dari pekerjaan, bahkan nilai mereka kurang bagus. Mereka memutuskan untuk tidak pergi kemana-mana. Mereka hanya di dalam kamar dan menanti-nantikan kematian dalam diri mereka. Mereka berkata, kami tidak butuh bantuan, kami akan sendiri menyelesaikan masalah kami sendiri. Ini yang terjadi
di dunia sekarang ini. Dan saya berkata, ada banyak orang mengalami kelumpuhan, baik secara fisik, baik secara mental maupun spiritual. Ada banyak anak Tuhan, mereka tidak lagi mau membaca firman sekalipun mereka tahu Alkitab berkata manusia hidup bukan oleh karena roti saja, melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin saudara. Tapi untuk diajak untuk baca firman Tuhan susah banget. Untuk mendisiplin diri bangun pagi sembahyang susah banget. Saya pernah sampaikan kepada saudara, habitat manusia itu adalah hubungan pribadi dengan Allah. Kalau hubungan pribadi dengan Allah itu putus, maka sebentar lagi innalillahi wa innalillahi rojiun. Mengalami kematian saudara. Anda tahu habitat dari ikan ada di dalam air. Kalau ikan itu diambil dari air, ditaruh ke darat, yang terjadi menggelepar-gelepar. Karena dia sadar itu bukan tempatnya. Begitu Anda biarkan untuk beberapa saat, ikan itu mati. Demikian juga dengan pohon. Anda cabut pohon dari habitat yang akarnya masuk ke dalam tanah. Dan kemudian Anda taruh di tempat tertentu, pohon itu akan lama-kelamaan layu sehingga mengalami meninggal dunia. Tidak beda dengan manusia. Anda memiliki habitat hubungan pribadi dengan Tuhanmu. Kalau Anda tidak memiliki hubungan dekat dengan Tuhanmu, maka akan terjadi suatu perasaan yang tidak menyenangkan dan jiwamu akan mengalami kebinasaan. Ada banyak orang yang menyadari bahwa dia ingin berhubungan dengan Tuhan, ingin hidup benar dengan Tuhan, tapi seperti ada selaput yang membuat jarak dan tidak bisa akses dengan pribadi Tuhan, sehingga menimbulkan kekacauan dalam hidup mereka. Dalam firman Tuhan, saya ingin ajak kita semua melihat dalam kitab Markus pasal yang pertama, Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Di mana kisah ini menceritakan orang lumpuh yang mengalami kesembuhan. Dan di sini saya ajak keluarga jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan untuk kita belajar bersama-sama bagaimana keluarga mengatasi kelumpuhan. Dan ayat ini mengajak kita bersama-sama merenungkan 3 bagian yang saya berharap akan menolong setiap kita. Markus pasal yang kedua mulai ayat yang pertama, judulnya orang lumpuh disembuhkan. Ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini,
dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tadi Bu Mita tanya, siapa yang tidak pernah mengalami kasih Allah? Tidak ada satupun di antara kita. Siapa yang mengalami kasih Allah? Setiap kita menyadari mengalami kasih Allah. Dan saya percaya seharusnya setiap kita mengalami kasih Allah. Setiap kita mengerti ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Minggu yang lalu saya sampaikan kepada saudara, ada kuasa di dalam keluarga Tuhan. Dan kalau Anda membaca ayat-ayat ini, bagaimana Tuhan menunjukkan kepada kita sebuah proses di mana 2-3 orang berkumpul sehati dalam namanya, maka dia ada. Waktu dia mengajar kepada mereka dan banyak orang datang karena semua orang rindu untuk mendengar pengajarannya, dan termasuk orang-orang yang mengalami sakit. Dan di sini diungkapkan kepada kita, ada seorang lumpuh yang diangkat oleh 4 orang saudaranya. Saya percaya bagian yang pertama ini memberikan sebuah pengertian kepada kita dan sebuah pemandangan bagaimana kesepakatan dengan iman. Yang dikatakan iman itu adalah percaya dan mempercayakan diri. Apa itu iman? Iman itu percaya dan mempercayakan diri. Bagian yang pertama ini yang seringkali anak-anak Tuhan menganggap remeh. Iman itu luar biasa sebenarnya. Bahkan Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, berkata kepada gunung ini tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Kalau itu terjadi, maka itu akan terjadi. Yang pertama saya katakan kepada saudara, miliki kesepakatan dalam iman yang dimana Anda dan saya bisa percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus. Ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia sedang mengalami proses kelumpuhan. Saya sendiri menyadari. Satu kali saya pulang dari Bekasi dan baik berangkat maupun pulang, tiba-tiba saya melihat kaki saya bengkak. Saya berkata, kok kaki saya bengkak? Kakak saya berkata, kamu punya jantung. Ya punyalah, kalau gak punya jantung kan pasti mati. Maksudnya punya penyakit jantung? Enggaklah dalam nama Yesus. Tapi kok bengkak? Sebentar, kakak perempuan saya berkata, coba kamu tiduran dan kemudian kamu angkat kedua kakimu. Sebentar lagi maka itu akan hilang. Benar saudara, saya angkat kedua kaki saya dan kemudian sambil tiduran gitu. Yang kembung tadi kempes. Nah sekarang mulai jalan-jalan, kamu ini kurang olahraga gitu. Saya mencoba untuk setiap hari jalan sama istri saya, muter lapangan itu minimal 20 kali. Ya kurang tuh ya, 20 kali paling berapa meter. Kakak ipar saya berkata, saya itu jalan tuh keliling di Bekasi ini beberapa kali, makanya sehat. Tapi kakak saya yang sedang sakit ini karena terlalu malam dia seringkali lupa tidak olahraga. Badannya kurus sih, tapi bisa ngalami seperti itu. Yang saya mau sampaikan kepada kita semua adalah di mana Tuhan itu ingin Anda dan saya mempercayakan diri kepadanya. Percaya dan mempercayakan diri
kepadanya. Mungkin Anda tahu Anda tidak lumpuh, bahkan Anda merasa tidak pernah mengalami proses yang namanya kelumpuhan. Tapi ada banyak keluarga kita mungkin, saudara-saudara kita, bahkan teman-teman yang ada di sekitar kita. Kemana mereka hari-hari ini? Kalau mereka masih ibadah, kalau mereka masih rajin untuk mencari Tuhan, kalau mereka masih disiplin dalam doa mereka, kalau mereka masih disiplin dalam membaca kitab suci dan hidupnya mencerminkan kehidupan Tuhan, saya berkata gak masalah. Tapi seringkali kita lupa, di masa-masa seperti ini banyak anak Tuhan mulai meninggalkan Tuhan. Karena ada kata-kata seolah-olah benar, tetapi sesungguhnya sedang menyerongkan. Orang berkata, emangnya di gereja dapat makanan? Ya sesekali dapat makanan kecil, saudara. Tapi orang berkata seperti itu sebenarnya sedang menyelewengkan. Memang di gereja tidak ada makanan. Bahkan seringkali kita mesti berbagi, bahkan kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tapi tahukah saudara, ada kekuatan dan kuasa di dalam ibadah. Sebagai kelompok saudara seiman, sebagai family kita mengingatkan akan saudara-saudara kita. Coba tengok kiri kanan kita, muka belakang kita. Siapa yang tidak kelihatan hari-hari ini? Mungkin mereka sedang mengalami proses kelumpuhan dan ketidakberdayaan untuk bangkit dan tidak mampu untuk bergerak. Saya bersyukur banget iman kakak saya berkata, pokoknya percaya sama Tuhan. Cuma kita diberikan hikmat mesti harus periksa ke rumah sakit. Hari itu saya memperhatikan bagaimana kakak saya mengalami proses kesembuhan. Memang pada saat kami datang di tempat itu, kakinya bengkak dan begitu ditusuk dengan jari kakak saya, kakak perempuan saya, itu tuh dekok dan kemudian baliknya susah. Langsung saya berkata, kayak kurang makan ini, mesti beri-beri, zaman dulu kan kayak gitu saudara. Tapi kemudian pada saat kita berbicara, saya tahu hatinya itu begitu bergembira, hatinya penuh dengan sukacita. Dia tunjukkan kepada kami bagaimana dia mulai berjalan. Jalannya pertama-tama sempoyongan, kemudian dia jalan lagi dengan jalan lagi. Saya berkata, ini hatinya mulai senang, wajahnya mulai ceria. Hanya ditengok saudara-saudaranya, saudara. Hatinya gembira, hatinya sukacita. Dia usaha, dia berpikir ini kakak-kakakku, adik-adikku belum makan. Ini diberikan bubur, dia jalan cari bubur sendiri. Dia jalan diam-diam nyari bubur sendiri. Kita makan bersama-sama dan saya perhatikan. Siang hari dia sibuk melakukan sesuatu dan sore hari kita jalan-jalan. Enggak rasa itu jalan mungkin lebih dari 5 kilo. Dia berkata dengan bangga, saya mau tunjukkan kepada kamu, daerah kami ada pasar malam yang memang pemerintah masih mengingatkan kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Tapi di tempat ini mereka sudah melupakan semuanya itu. Lihat di sana, kita berbondong-bondong, jalan tuh 5 kilo mungkin saudara. Dia kuat dan hatinya sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Tahukah saudara, Anda itu presentasi pribadi Yesus. Amin saudara. Mungkin mereka tidak melihat fisik Yesus yang hadir dalam hidup, dalam secara fisik. Tapi hadir saudara di tengah-tengah orang yang sedang mengalami proses kelumpuhan itu. Kesukacitaan, kegembiraan muncul dari hati mereka dan mengalami kesembuhan oleh karena pertolongan Tuhan. Saya melihat apa yang dikerjakan oleh 4 orang. Tidak disebutkan apakah ini hanya sekedar sahabatnya. Atau mungkin juga ini adalah ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya. 4 orang itu pasti orang-orang yang mengasihi si lumpuh itu. Orang-orang ini adalah orang yang pasti menginginkan si lumpuh ini mengalami pemulihan.
Orang-orang ini saya percaya orang-orang dekatnya. Kalau Anda perhatikan, pada saat orang-orang ini percaya dan mempercayakan diri mereka kepada Yesus, Tuhan mengulurkan tangan dan memulihkan keadaan mereka. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-31 mengatakan, Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, kepercayaan itu bukan hanya sekedar disimpan dalam hati. Kepercayaan itu diekspresikan. Bahkan kepercayaan itu bisa dilihat oleh Yesus sendiri. Itu merupakan manifestasi iman. Sehingga Tuhan Yesus berkata, setelah Yesus melihat iman mereka, iman itu bisa dilihat, saudara. Amin, saudara. Dari apa? Dari sebuah ekspresi kehidupan. Mereka tidak tinggal diam saja di tempat mereka, tapi mereka bergerak untuk menunjukkan, mengekspresikan iman mereka. Mereka bersama-sama menggotong si lumpuh ini datang kepada Yesus. Kalau Anda perhatikan, ada banyak ayat yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan. Ada sebuah kisah yang dialami oleh Yosafat misalnya dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-20. Ditunjukkan kepada kita bagaimana saat Yosafat mengalami ketertekanan oleh karena musuh-musuh datang dan mereka sedang menggocoh akan bangsanya. Yosafat bangkit berdiri dan Yosafat berkata kepada mereka, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ada banyak orang tidak percaya atas nabi-nabi Tuhan. Ada banyak orang yang tidak percaya atas hamba-hamba Tuhan. Apalagi di masa-masa seperti ini. Banyak orang-orang yang memang seharusnya menjadi kiblat atau contoh buat umat Tuhan. Tetapi hidup mereka sama sekali tidak menampakkan diri sebagai orang beriman. Bahkan seringkali mereka memanfaatkan agamis mereka untuk menyerongkan dan untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kita bersama-sama belajar mentahirkan diri, membuat kita jujur apapun yang pernah dilakukan oleh orang-orang tertentu. Kalau itu sebagai seorang hamba Tuhan, Alkitab berkata kalau kamu menerima nabi sebagai seorang nabi, menerima akan seorang hamba Tuhan sebagai hamba Tuhan, maka kita tidak akan pernah kehilangan berkatnya. Kalau engkau menyambut nabi oleh karena dia seorang nabi, maka kita akan memperoleh upah nabi. Mazmur pasal 62 ayat yang ke-8 dikatakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ada banyak di antara kita mudah sekali curhat kepada orang lain. Benar apa benar? Mudah banget kita cerita kepada orang lain, tapi enggak pernah datang kepada Tuhan seorang diri. Teriak kepada Tuhan, padahal kita tahu teman-teman kita paling mereka hanya sekedar, ya puji Tuhan kalau mereka mau menampung dan tidak bocor mulut. Banyak teman kita kan bocor mulut, saudara, nyember gitu, saudara. Tapi kita enggak pernah memperhatikan. Coba datang kepada Tuhan. Masalah apapun yang sedang engkau alami, Anda datang ke rumah Tuhan seperti ini, Anda ngerti bahwa ini adalah harinya Tuhan. Anda percaya dengan sikap hati yang benar, aku mau ketemu dengan Tuhan hari ini, dan engkau bisa mencurahkan isi hatimu. Pada saat engkau datang dengan iman, mempercayakan dirimu kepada pribadi Yesus, maka hari itu pertolongan Tuhan akan terjadi atas hidupmu. Koreksi dalam diri kita. Adakah sesuatu proses kelumpuhan
pada masing-masing hidupmu. Kelumpuhan dalam ekonomi, kelumpuhan dalam jiwamu, kelumpuhan dalam rohmu, kelumpuhan dalam apapun juga. Kalau Anda berkata, aku safe lah, aku aman lah. Tapi ada orang-orang yang sekitarmu yang membutuhkan uluran dan bantuanmu. Mungkin engkau adalah bagian dari 4 saudara yang dinanti-nantikan si lumpuh itu untuk memperhatikan mereka dan memberikan pertolongan. Hari ini cari kelumpuhan apa yang ada di sekitar kita. Hal yang kedua, selain datang kepada Tuhan dengan iman, dengan cara percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Yang kedua yang saya lihat adalah ada upaya atau ada usaha sebagai tindakan iman. Ada usaha atau upaya sebagai tindakan iman. Saya melihat mereka bersepakat menggotong orang lumpuh ini dan mereka melakukan anormali, sebuah tindakan yang tidak normal seperti kebanyakan orang. Banyakan orang kan berkata, wah sudah penuh ke gereja dan kemudian tidak ada tempat lagi, bahkan di luar-luar sana sudah penuh, di depan-depan pintu sudah penuh. Beberapa saudara mungkin tidak pernah mengalami, ini yang kami alami, 4 orang, suami istri dan 2 anak saya. Waktu itu Yedida masih kecil, pergi kemanapun kalau hamba-hamba Tuhan melakukan pelayanan, sampai empet-empetan gitu saudara. Kalau Anda yang pernah ke Holy Studium di masa-masa pekerjaan Tuhan luar biasa saat itu. Jiwa-jiwa meluap, bahkan kadang-kadang kita empet-empetan, mau cari tempat duduk aja susahnya luar biasa. Itu kita ke kota-kota, di luar-luar kota itu seperti itu. Ngejar karena saking haus dan laparnya akan Tuhan. Kadang-kadang saya mesti bopong anak saya, yang penting anak saya tidak diempet oleh orang lain. Kalau perlu saya pikul di atas supaya dia tetap bisa bernafas kan gitu saudara. Kalau anak kecil digandeng kan diempet sana, empet sini kan susahnya bukan main. Dan saya memperhatikan ada banyak orang memiliki haus dan lapar akan Tuhan. Mencari Tuhan sedemikian rupa. Mengerjakan sesuatu yang anormali. Sesuatu yang di luar biasa dikerjakan oleh orang lain. Kalau Anda perhatikan orang-orang ini bahkan siap membuka lantai atas dan menurunkan pelan-pelan seorang yang lumpuh ini dan dikerjakan tepat posisinya di depan Yesus Kristus. Menempatkan posisinya di depan Tuhan, di altar Tuhan. Hari itu ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan. Begitu Tuhan melihat iman mereka, yang dilihat bukan hanya iman dari si lumpuh, tapi dilihat iman mereka. Yang saya katakan, iman itu bisa dilihat, iman itu diekspresikan. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Baik kita diam, sembayang, cari Tuhan, daripada terlalu banyak dan tidak mengekspresikan iman sama sekali. Tuhan rindu supaya setiap kita mengerjakan bagian-bagian kita seperti itu. Mungkin hari ini ada orang-orang yang sedang menantikan berita yang keluar dari hatimu. Saya perhatikan dari guru-guru yang pada saat mereka mengajar, terutama pada masa-masa akan ujian, dicari nih murid-murid yang mereka ini benar-benar belum mendapatkan pengajaran ini. Mereka datangi satu-satu, diajarin di rumah mereka. Mereka telepon, mereka usaha apapun. Dilakukan demi supaya anak-anaknya itu lulus, bukan hanya lolos. Mereka mengajar, mereka mau melakukannya. Dan bagian itu juga seharusnya dimiliki oleh setiap kita. Alkitab berkata, kalau engkau percaya kepadaku, dan kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Anda dan saya dipercayai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang memperhatikan dan mempedulikan si lumpuh. Ada orang-orang yang memerlukan pertolongan dan uluran tangan kita untuk kita bisa
memberikan kekuatan buat mereka. Yang ketiga saudara, selain tadi percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus, yang kedua ada upaya, ada usaha sebagai sebuah tindakan iman. Yang ketiga saya berkata, orang ini sedia ditelanjangi oleh Tuhan. Alkitab berkata, sepertinya sederhana sekali. Di dalam Markus pasalnya yang kedua, ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mungkin beberapa saudara mendengar dan hanya sekedar membaca secara literatur dan berkata, oh dosanya sudah diampuni. Dan kemudian banyak orang berkata, enak banget ya, dosanya sudah diampuni. Beberapa orang perlu ditelanjangi. Saya pernah saudara, datang dalam sebuah kebaktian, ini hamba Tuhan memang kalau boleh saya katakan penglihatannya itu seperti Raja Wali. Dia melihat ada seorang perempuan duduk di tengah-tengah sana, dia berkata, "Hei cah ayu, aku mau kamu bangkit berdiri." Ditunjuk tuh orangnya, pakaiannya bagus dan kemudian berdiri, memang cantik dia berkata. Dengan kata-kata yang pertama-tama membangun, dia berkata, "Kamu memang cantik, kamu memang masih muda, kamu badanmu bagus dan sebagainya." Tapi berkata, "Hari ini putuskan hubunganmu dengan orang ini, dengan orang ini, dengan orang ini. Kamu telah menjual dirimu. Kalau tidak bertobat, Tuhan mau meninggalkan engkau." Saudara, kalau Anda ditelanjangi seperti itu gimana? Kata-katanya kasar, makin lama makin kasar, ditelanjangi. Kamu kira Tuhan tidak melihat kamu. Kamu kira Tuhan tidak peduli kamu. Saudara, ini orang tidak bisa berkata-kata. Yang ada tangisan dan kemudian dia jatuh mengalami kelepasan. Karena banyak ikatan dengan laki-laki dan dia adalah seorang perempuan simpanan, saudara. Nah, kalau hanya sekedar saudara dosamu diampuni, rasanya enak ya, mampus gitu ya. Kalau ditelanjangi seperti itu. Ada banyak kan orang merasa, wah aku dipermalukan. Ada seorang anak Tuhan, dia memutuskan pergi ke gereja lain karena apa? Kamu tahu kamu jemaat iblis katanya. Padahal dia hanya berkata kamu. Mungkin dia merasa dilihat langsung, kamu tahu kamu jemaat iblis. Enggak ditujuk-tujuk. Lalu dia ngomong sama saya. Kan saya tanya, kamu pindah gereja sini kenapa? Dia berkata, saya diiblis-ibliskan sama Pak Pendeta saya. Oh gitu ya. Nah kalau diiblis-ibliskan gitu, ya saya pindah toh daripada saya di sana jadi iblis. Nanti di tempat kita jadi iblis yang kedua lagi. Dan saya berkata, oh iya kok bisa seperti itu? Kenapa? Ceritanya gimana? Dia cerita saudara, itu waktu zaman saya masih di gereja Maranatha sana. Dia cerita, Mas Yanto tahu, saya itu jemaat sana itu setia, kami sekeluarga itu setia. Satu hari saya itu pagi-pagi, kan setiap pagi itu dia rajin berdoa. Dan satu hari kok gerejanya tutup. Nah daripada sudah jalan keluar, tidak ke gereja, pagi itu mampir di Maranatha ada doa pagi. Masuk di Maranatha. Pada saat dia masuk itu, tangannya itu kesenggol, keserempet seng saudara, sehingga berdarah. Pada saat dia berdarah, dia sadar benar dia itu sebenarnya punya gula. Dia tutup rapat-rapat dengan sapu tangannya, dalam hatinya, aku pulang menyembuhkan ini atau mau langsung masuk ke gereja. Untuk pertama kali mau doa pagi saja, dia sudah mengalami proses seperti itu. Dan dia putuskan, Tuhan kalau aku mati di rumah Tuhan jauh lebih baik daripada pulang dalam kondisi yang sama. Dia masuk saudara, sambil dia pegang dan kemudian dia bersihkan. Enggak berhenti-berhenti, selama berdoa itu enggak berhenti-berhenti.
Dan kemudian setelah berdoa, tiba-tiba dia perhatikan, tidak berdarah lagi. Dan dia berkata, aku sudah sembuh. Kan kita nggak ngerti dia sedang alami apa. Dan dia orang baru. Dia berkata, saya mau saksi boleh enggak? Boleh saksi. Orang ini cerita, saya sebenarnya punya diabetes. Dan hari ini saya datang ke sini, ini pertama kali dia ceritakan akan dirinya dan kemudian ini proses yang saya alami. Saya mau pulang, nanti juga tetap darah keluar. Lebih baik saya datang kepada Tuhan, minta mujizat dari Tuhan. Dan dia mengalami kesembuhan. Beberapa hari setelah itu baru dia ceritakan kenapa dia setiap pagi selalu datang ke tempat kita untuk berdoa pagi. Dia berkata, ya sudah, pokoknya kamu diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, kadang-kadang proses itu kita perlu alami. Iman itu perlu kita hadapi. Kadang-kadang kita sendiri ditelanjangi dosa-dosa kita. Karena Tuhan itu sayang kepada kita. Ngomong sama sebelahnya, kalau kamu ditelanjangi oleh Tuhan, bersyukur. Karena Tuhan sayang kamu. Amin saudara. Lebih baik kita ditelanjangi oleh Tuhan daripada kita itu coba menutup-nutupi dosa kita. Ada banyak kan saudara orang menutup-nutupi dosanya dengan berbagai macam cara. Saya mengistilahkan dosa itu seperti bangkai. Kalau Anda menyembunyikan bangkai dimanapun itu waduh akan ketahuan dan memang sesuatu yang tidak menyenangkan. Satu kali saya itu di kamar tuh baunya kok bau bangkai ya. Istri saya cerita, ini bau bangkai di mana dicari gitu saudara. Tiba ono cecak kecepit. Nah cecak kecepit itu rupanya hanya tindakan sederhana itu membuat kita hiruk pikuk. Cecak kecepit jadi bangkai, suasananya jadi enggak enak. Mulai hari ini biarlah bangkai-bangkai itu lebih baik dikubur dengan kuasa darah Yesus. Amin. Bagaimanapun Anda dan saya mencoba menutupi akan dosa-dosa kita, Anda tahu Tuhan itu melihat hati kita. Kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Sebuah pernyataan di mana Tuhan kita itu tidak suka terhadap dosa. Alkitab berkata, Yesaya 59 ayat yang pertama sampai dengan 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Mungkin kita baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Saudara perhatikan ini. Ada banyak orang gak menyadari perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan belaka. Suatu hari Ibu Pendeta Tina menyampaikan sebuah pengajaran tentang lason hara. Lason hara itu perkataan-perkataan yang bohong, perkataan-perkataan hoak, perkataan-perkataan dosa, pernyataan-pernyataan yang memang membuat gaduh. Semua perkataan yang kita sampaikan suatu hari akan dihakimi. Dan disinilah Tuhan menganggap itu bagian dari dosa. Alkitab mengajarkan kepada kita, bukan Tuhan itu di tangannya tidak kurang panjang untuk memberi pertolongan dan menyelamatkan. Bukan pendengarannya Tuhan itu tidak tajam untuk mendengar. Tapi yang menghambat Tuhan memberikan pertolongan adalah dosa-dosamu dan pelanggaranmu, kejahatanmu. Yang Tuhan ungkapkan di sini, Dia berkata,
sebuah perkataan di mana sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Hari-hari ini izinkan Tuhan membongkar hidup kita. Alkitab mengajarkan kepada kita, hanya kalau kita datang kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin, saudara. Lebih baik kita terbuka di hadapan Tuhan dan izinkan Tuhan menelanjangi akan dosa-dosa kita. Saya memperhatikan ada orang-orang tertentu, kalau boleh saya katakan munafik banget. Kalau pendetanya datang mengunjungi, dia sedang merokok, tahu-tahu rokoknya disimpan, seolah-olah tidak merokok gitu, saudara. Kalau ada pendetanya datang, dia sedang ribut sama istrinya, seolah-olah be nice, senyum gitu, saudara. Enggak ada apa-apa. Itu para munafikir dan munafikar. Tuhan ingin supaya kita itu apa adanya. Kenapa sih? Emangnya kalau Anda melakukan seperti itu, pendetamu akan tinggalkan rumahmu dan tidak jadi mampir gitu. Kalau itu dikerjakan, ya pendeta itu yang salah. Tapi kalau Anda ngerjakan sebagai orang munafik gitu, Tuhan tuh lihat akan hatimu. Dia ingin membebaskan kita dengan caranya sendiri. Dia mau supaya setiap kita terbuka di hadapannya. Hari-hari ini Tuhan mau Anda dibangkitkan dari kelumpuhanmu. Anda yakin Tuhan sanggup melakukannya? Anda yakin Tuhan mampu mengerjakannya? Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Kita support saudara-saudara kita yang mengalami proses kelumpuhan. Kita sebagai orang-orang saudara-saudari yang akan menolong orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mereka bebas dari kelumpuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan satu pujian. Basuh aku di dalam darahmu, jamah bibir luruskan hatiku dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta, dan jadikan ku hamba yang setia dan berkenan kepadamu. Apakah saudara diberkati? Saya berharap masing-masing kita koreksi. Izinkan hidup kita dibongkar oleh Tuhan. Tuhan pribadi yang tidak mau menunjuk-nunjuk, tapi Dia ingin memulihkan akan hati kita. Basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kita ulangi dan katakan dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Di
hadapan Kristus Yesus Tuhan yang sedia mengalirkan darahnya dan menebus dosa kita. Luruskan hatiku dengan Roh-Mu, biar sikap hati kita merindu kemuliaan Tuhan. Rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepada, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ya Tuhan, ya siapkan roti dan anggur yang telah diberikan oleh panitia. Biar masing-masing kita menghargai akan hadirnya Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau Anda berkata, Tuhan aku rindu untuk memiliki hidup yang berkenan di hatimu. Hari ini kuduskan aku, tahirkan aku, basuh aku dengan darah-Mu Tuhan. Bukan hanya Anda sendiri yang merindukan Anda kudus di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan lebih daripada itu. Dia sedia mengucurkan darahnya dan menguduskan masing-masing kita untuk hidup berkenan di hatinya. Hari ini Anda menerima tubuh dan darah Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita mengingat akan perbuatan-perbuatannya yang hebat itu. Dia sedia menyerahkan tubuhnya dan dicapik-capikkannya. Dia berkata, tubuh yang terlepas, yang dibagi-bagikannya itu adalah tubuh yang mulia. Dia berkata, tubuhku terpecah bagi kamu, supaya kamu yang terpecah, yang terputus hubungan dengan aku dikembalikan dengan aku, oleh karena aku. Alkitab mengajarkan kepada kita, ingat itu baik-baik. Waktu Anda terima tubuh Tuhan, Anda berkata, Tuhan terima kasih untuk tubuhmu. Tubuh yang terpecah bagiku, supaya aku yang terpecah disatukan dengan tubuhmu. Dengan iman kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk tubuhmu. Tubuhmu benar-benar makanan
Dan aku percaya, aku terima tubuhmu menjadi makanan buat hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan tubuh Tuhan, berkata, tubuhmu Tuhan menundukkan dagingku. Haleluya. Demikian dengan darahnya. Darah yang tercurah adalah darah yang dengan sengaja dia tumpahkan untuk penebusan dosa. Alkitab berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada yang namanya penebusan dosa. Darahnya dengan sengaja dicurahkan untuk setiap kita mengalami pemulihan, pengudusan, dan pengampunan dosa. Kita katakan dengan iman, darahmu Tuhan benar-benar minuman. Aku percaya darahmu Tuhan menundukkan jiwaku. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kita minum darah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Dia baik, bahwasanya kasih setianya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasihan, Engkau yang sedia mengampuni dan bahkan melupakan semua dosa. Setiap kami telanjang di hadapan-Mu Tuhan, kami rindu Engkau sendiri yang membasuh setiap pribadi kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saudara, buka hatimu, izinkan Tuhan yang mengoreksi masing-masing kita. Baik pikiran kita, penglihatan kita, pendengaran kita, perkataan kita, hati kita, apapun juga yang Anda dan saya lakukan dalam aktivitas di waktu-waktu yang lampau. Bahkan hari ini pun dilihat oleh Tuhan. Dia rindu untuk memulihkan kita. Dia rindu untuk membasuh kita. Dia rindu untuk mentahirkan kita. Biar masing-masing kita dilihat sebagai pribadi yang berkenan di hatinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau
begitu baik, kasih setiamu kekal selama-lamanya. Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan yang memerlukan pertolongan-Mu. Saudara, saya percaya bukan kebetulan kalau Tuhan membagi hatinya kepada saya untuk menyampaikan ada roh kelumpuhan. Tuhan rindu untuk setiap kita mengalami pemulihan. Jangan sampai roh kelumpuhan itu benar-benar melumpuhkan kita. Baik dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari pikiran kita. Tuhan ingin supaya setiap kita dipulihkannya. Kalau ada di antara saudara berkata, Pak, saya sadar, saya sudah mengalami proses kelumpuhan. Tidak lagi suka mencari wajah-Mu, tidak lagi suka membaca firman-Mu, tidak lagi untuk berdoa dengan Engkau. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Allah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saudara dengan serius engkau tumpangkan tanganmu di atas kepalamu. Minta anugerahnya memulihkan engkau. Shinikianta kararalapa shidi kata kararalapataka. Shana karalapa shidi ataka. Beberapa saudara perlu menumpangkan tangan di matamu. Biar selubung itu dikoyakkan dari pikiranmu. Supaya Tuhan membebaskan engkau untuk melihat perbuatan-perbuatan baiknya. Shana kararalapa shidi kata karala. Beberapa saudara tumpangkan tangan pada tengkukmu. Sebab engkau merasa aku tegar tengkuk, aku seringkali dengar Tuhan berbicara, tapi aku tidak mentaati. Minta anugerah Tuhan, semua ketertengkuan Tuhan ingin cabut dari hidupmu. Beberapa saudara tumpangkan pada hatimu, engkau berkata, Tuhan, jangan izinkan hatiku mengalami keras, lembutkan hatiku Tuhan, supaya aku bisa merasakan akan kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk teguran yang Tuhan sampaikan hari ini. Terima kasih atas perkataan firman-Mu yang berbicara pribadi kepadaku. Ungkapkan kata-kata itu dan minta ampun sama Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Basuh aku dengan darah-Mu Tuhan. Dan biarlah aku menjadi pribadi yang memiliki kegirangan yang datang daripada-Mu. Siana kararalapa sikiata karalapa sedikata karalapa. Horeka sindikianta karalapa sukutian kararalapa sedikata karalapa seta karalapa. Hore karalapa sikiata karalapa sikiata karalapa seta karalapa sikiata karalapa. Sembayang saudara, sembayang, minta anugerah Tuhan, minta anugerah Tuhan. Izinkan beberapa menit belakangan ini Tuhan mau memberikan pemulihan, menolong kita, sedia menyentuh bagian-bagian di mana Tuhan rindu melepaskan semua ikatan itu. Goreka syanda kararalapata karalapa sekiata karalapa sekata karalapa seta karalapa seta karalapa. Goreka syanda karalapa seta karalapa seta karalapa sekiata karalapata. Yokorolopo sekiata karalapa sekiata karalapa sekiata karalapa. Yokorolopo sekiata karalapa sekiata karalapa sekiata kaya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar masing-masing pribadi yang telah Engkau sentuh ini Tuhan mengalami perubahan dan pembaruan hidupnya. Pada saat mereka pulang ada sukacita ilahi, ada kelepasan dari hidup mereka. Sebab Engkau Tuhan yang sayang atas setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih sayang-Mu yang luar biasa. Sebagai family Allah, family Tuhan, keluarga Tuhan, yang Tuhan telah hisapkan dalam kelompok orang-orang benar-Mu, dibebaskan oleh karena kasih-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Dan Tuhan berbicara pada masing-masing kami. Kami mengerjakan dalam ketaatan. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Silakan saudara duduk. Ada info yang akan disampaikan lewat media, silakan.
Saudara, ada info yang akan saya sampaikan kepada saudara. Tanggal 25 Agustus, yaitu hari Kamis, jam 8 pagi sampai jam 8 malam, ada pujian dan doa yang akan diadakan bersama-sama dengan gereja sekota di Holy Studium. Kalau Bapak Ibu yang punya waktu dari pagi sampai malam, silakan bisa hadir bersama-sama. Tapi kalau tidak, ada break setiap 1,5 jam akan diganti dengan kelompok yang lain. Dan dihimbau jemaat yang mungkin grup Kaleb gitu ya, ada waktu mereka akan berangkat bersama-sama, entah itu tengah hari, siang hari, Anda bisa hadir. Kalau Anda masih ada aktivitas, mungkin habis kerja, bisa hadir mengikuti acara itu ya. Hari Kamis jam 8 pagi sampai jam 8 malam, itu tanggal 25 Agustus di Holy Studium. Kalau Anda mau berkelompok satu grup gitu ya, silakan disediakan transportasi supaya kita bisa berangkat. Mungkin dari MPP atau komunitas Kaleb akan berangkat. Silakan anak-anak muda, mungkin Anda punya waktu sore hari setelah sekolah berangkat ke sana, Anda bisa berhimpun bersama-sama ya. Itu saja yang saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Doakan saudara, nanti Christmas akan dikoordinir oleh dewasa muda. Mereka sedang berdoa apakah itu akan diadakan celebration keluar, artinya kita pergi bersama-sama retreat gitu ya. Anda mulai berdoa, mulai menabung supaya bisa berangkat bersama-sama dan kita menikmati perayaan Natal bersama-sama. Doakan nih dewasa muda, mereka sedang mengatur semuanya itu. Mari kita doa. Kita doa bersama-sama buat saudara-saudara kita yang sakit. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bawa saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu. Mereka yang sakit, yang membutuhkan pemulihan yang datang daripadamu. Baik Ibu Mimin yang membutuhkan akan kekuatan, segala sesuatu yang menghambat dalam pemulihan. Hari ini kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, dicabut sampai ke akar-akarnya. Buat hamba-Mu ini menikmati akan proses yang Tuhan izinkan. Melihat hari demi hari mujizat yang Tuhan kerjakan. Hingga hidupnya senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Taka dan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini membutuhkan pemulihan yang datang daripadamu. Oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan, ditahirkan dan dipulihkan. Hamba-Mu berdoa juga buat saudara-saudara kami yang mengalami susah hati oleh karena kebutuhan tertentu. Engkau yang tahu, Roh Kudus sama minta kepadamu, Engkau yang hadir di tengah-tengah mereka, melepaskan, memberikan penghiburan, kekuatan, damai sejahtera, mencabut semua roh yang membuat mereka sedih di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan sukacita ilahi mengalir dengan limpah dalam hidup mereka. Demikian juga mereka yang terikat, hamba berdoa biar Engkau putuskan semua ikatannya. Buat mereka bebas oleh karena pertolongan-Mu. Engkau hadir sebagai sang penebus, Engkau hadir sebagai sang pembebas. Melepaskan semua ikatan, kepenjaraan mereka diambil dan mendapatkan keleluasaan untuk menikmati segala yang baik yang Tuhan sediakan. Demikian juga kami hari-hari ini. Kami mau percaya anugerah-Mu yang Tuhan telah berikan, telah membuat setiap kami senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Saudara, angkat kedua tanganmu dan pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa. Kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan engkau melewati hari-harimu
menghadapi apapun juga, baik air engkau tidak akan pernah tenggelam, api tidak akan pernah membakar engkau. Kekuatan apapun ditaklukkan oleh darah Yesus Kristus yang ada di dalam dirimu, jauh lebih besar dari penguasa di dunia ini. Engkau mampu, engkau diberkati oleh karena anugerah Tuhan membuat engkau beruntung dan dipermuliakan oleh karena anugerah Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, Amin. amin.